Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana semua seberataan di seluruh penjuru Indonesia dan dimanapun sanak semua berada. Alhamdulillah hari ini sudah masuk hari keberapa puasa dan tetap segar bugar dan menikmati suasana puasa walaupun tidak seperti biasanya. Terasa banget pokoknya teman-teman. Biasanya kalau kemana-mana ketika bulan puasa rame, seluruh masjid meriah sekali suasananya. Kali ini selama 30-an sekian tahun perjalanan hidup saya, ini puasa yang ya tidak seperti biasanya. Insya Allah tidak merubah nikmat kita dalam beribadah dan selalu standby buat bikin konten seperti hanya hari ini. Hari ini kita bikin konten lagi, dan konten video untuk kali ini yang merupakan hasil dari polling ya, polling atau bukan ya, karena saya minta kalau ada 100 like saya bikinkan kontennya. Oh ternyata teman-teman semua pada like, dan hari ini kita bikin kontennya. Dalam dunia kura-kura itu dikenal ada istilah mob ya. Mob artinya ada klien gen di mana warna kura-kura itu berubah tidak seperti warna normal. Ada banyak sekali mob dalam kura-kura dan tidak akan saya sebutkan di sini karena mungkin akan dibikin kontennya sendiri. Sehingga kalau teman-teman lihat ya, yang mengamatin ada yang disebut dengan pastel, ada yang disebut dengan albino, atau juga ada yang disebut dengan hypo ya. Hypo. Lalu ada juga yang disebut cerah. Kondisi cerah adalah kondisi normal, hanya saja warnanya yang lebih terang daripada kura-kura pada umumnya. Lalu ada kadang-kadang yang awalnya hanya cerah tapi diembel-embeli jadi hypo ya. Kalau yang seller yang jujur, insya Allah akan memberikan keterangan yang sesuai. Tapi kadang-kadang begitu paham ininya apa segala macam dikasih embel-embel. Oke, kalau hypo sendiri itu sebenarnya kondisi kalau menurut saya itu masih gen ya, gen. Tapi kalau cerah itu bisa disetting. Oh, bisa disetting. Oke, sama halnya seperti kura-kura pedas, warna ngeceng muncul bisa disetting. Kura-kura cerah itu juga bisa disetting. Teman-teman harus tahu bahwasanya kura-kura itu beradaptasi dengan tempat, sehingga tempat yang dijadikan wadah untuk menyeting kerapas atau warna kura-kura itu harus juga bisa disesuaikan. Kuncinya adalah di salah satu benda berikut. Oke, lihat apa ini? Ini kalau teman-teman yang perhatikan postingan teman-teman lain, banyak owner atau juga seller kura-kura banyak menggunakan alat ini atau bahan ini atau juga tempat ini atau wadah ini. Wadah ini ialah wadah es krim ya, wadah es krim. Teman-teman pasti yang tidak ini ya, yang pemula pasti, oh emang ada pengaruh ya, tentu saja pengaruh. Jadi kura-kura mengikuti dengan warna dari wadah yang digunakannya atau tempat yang digunakannya. Warna cerah dalam ini khusus kepada warna putih dan juga warna bening seperti akuarium itu mempengaruhinya. Terkhusus untuk warna putih ya. Warna putih ini bikin kura-kura cerah. Jadi tidak hanya asupan makanan, tapi wadah juga menentukan bikin kura-kura cerah. Ya, jadi dia menyesuaikan untuk warna kerapas sampai juga dengan warna kulit. Makanya banyak teman-teman lain yang menggunakan wadah ini atau tempat ini. Lalu sekarang bagaimana misalnya kura-kuranya gede tapi kita kepinginnya tetap pakai warna putih? Saya akan kasih solusinya yang juga saya baru dapat ya. Sebenarnya sudah lama ingin saya gunakan, tapi karena masih banyak pertimbangan baru terrealisasi sekarang. Mau tahu bagaimana tipsnya atau bagaimana tempatnya akan kita gunakan kalau kura-kuranya gede tapi kita kepingin bikin cerah? Jangan kemana-mana, terus stay tune di channel Juragan Kura.
Kalau sudah masih kecil, itu tentunya saja masih cukup dengan tempat ini. Tapi kalau misalnya gede, lalu juga kita ukurannya banyak, kita kepingin tetap pakai wadah putih, namun tidak ada yang cukup, karena setahu saya ada lagi ukuran es krim di atas ini. Untuk berapa ya? Yang jumbo ya, yang gede. Hanya saja ini tidak terlalu gede, tapi masih cukup untuk beberapa ekor, tapi tidak bisa dipakai buat banyak. Nah, kali ini saya menemukan tempat yang saya gunakan dasarnya, warna dasarnya putih, sehingga bisa menyeting kura-kura tetap dalam kondisi cerah walaupun kita punya jumlah yang banyak, atau juga di kondisinya atau size-nya sudah masuk size besar. Oke, kita akan lihat. Teman-teman sudah selesai milih kulkasnya, terus mau kita bawa pulang. Aduh, sudah nyelempit men. Yuk, kita langsung jalan aja. Ya teman-teman perhatikan ya, untuk size seperti ini, size kecil seperti ini sekitar 4 cm ya. Untuk box seperti ini masih muat ya, masih bisa muat untuk beberapa ekor. Hanya saja apabila makin besar, tentunya box ini atau tempat ini tidak lagi muat untuk ditampung. Jadi kita harus bikin dia lebih besar. Bagaimana caranya? Kita akan rubah. 1, 2, 3. Ya teman-teman, ini dia media yang saya pakai guna untuk mengkondisikan kura-kura tetap dalam kondisi cerah tapi bisa memiliki daya tampung yang lebih besar. Jadi misalnya size-nya bertambah besar pun sekalipun, wadah ini masih bisa digunakan. Dan ini juga cocok untuk pembesaran agar kura-kura biar cepat besar. Semakin besar tempatnya, maka daya gerak jelajahnya atau daya geraknya makin leluasa, dan ini juga membantu pertumbuhan kura-kura. Yo, ini dia teman-teman. Ini box yang rusak ya, yang rusak. Teman-teman bisa dapatkan ini di tempat-tempat servis elektronik. Biasanya ada yang seperti ini. Biasanya mereka mengambil mesinnya, tapi lalu tempatnya tidak digunakan. Atau juga di tempat-tempat lowaan ya, atau barang-barang bekas, atau di tempat pemulung biasanya ngumpulkan barang. Itu biasanya masih bisa ditemukan kulkas seperti ini. Jadi ini ketika saya ambil, luar biasa perjuangannya. Lumayan tempat ini. Saya milihnya yang sekitar panjangnya 1 meter lebih ya. Nah, lihat. Jadi kemarin saya memang nyari yang ukuran 1 meter wadah seperti yang di sebelah sana. Hanya saja tidak dapat di sini, harus kirim dari Jawa, dan saya agak malas karena memang kondisi lagi sekarang seperti ini. Takutnya nanti malah nggak nyampe ya, karena memang perjalanan beberapa wilayah memang sudah ditutup. Jadi gimana kemarin? Ternyata ada teman-teman yang menggunakan. Lalu oh iya, betul juga. Sebenarnya ini dulu sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sempat kepikiran menggunakan box ekstrim untuk tempat. Jadi saat itu saya lihat postingan di grup ikan, satu ikan cupang ya. Jadi mereka breeding pakai box es krim ini, box lemari X ini. Terus dikasih tanaman air, bagus banget pokoknya saat itu ngeliat. Hanya saja entah kenapa tiba-tiba semua karena saya sudah punya kolam dan tidak besarkan baby, itu hilang, ide itu hilang, dan mulai tidak terrealisasi sampai pada hari ini ya. Ini juga karena baby tidak bisa kirim-kirim, jadi ada beberapa yang saya coba pelihara di
awalnya di tempat box kecil-kecil seperti teman-teman lihat, ternyata makin lama makin besar, dan kasihan juga ngelihatnya. Ya itu, maka mulai terrealisasi, dan juga teman-teman ingatkan kembali, oh iya, dan ternyata ini harganya jauh lebih murah daripada yang seperti itu. Untuk yang teman-teman di sana, plastik-plastik yang saya gunakan pada konten sebelumnya, yang panjang 60, lebar sekitar 30 cm, itu saya membelinya mengeluarkan uang dengan biaya sekitar 120 sampai dengan 130 per boxnya. Ada juga bahkan ada yang lebih besar tuh, yang warna biru di atas, di yang sebelah sana di ujung, itu bahkan sampai harganya 200.000, 200 lebih. Ya lumayan, karena memang bahannya bagus, tidak ada masalah, karena memang kita akan makainya lama. Namun ternyata ini lebih ekonomis lagi ya. Saya lebih senang kalau menggunakan sesuatu yang ekonomis tapi mempunyai daya manfaat yang bagus ya, yang lebih luas. Ini ke tukang servis, dapatnya satu boxnya hanya dimintai sekitar 50.000. Mungkin kok teman-teman lain yang nanya-nanya mungkin lebih murah, mungkin bisa jadi disuruh bawa saja daripada numpuk di tempat tukang servis. Jadi dapat 100.000, perjuangannya ya tadi ngangkat, bawanya ke sini menggunakan motor. Lalu bagian dalamnya, kawatnya, kabel-kabel di dalamnya saya potong karena emang ada bolong-bolong seperti ini ya. Nah, ini bolong-bolong seperti ini, terus juga ada bolong-bolong seperti ini, ada beberapa bagian yang bolong. Saya pikir wah nanti pasti bocor nih. Memang kemarin iseng saya isi air saja, bisa saya bersihkan kabelnya, saya isi air, ternyata gak bocor, langsung bisa dipakai, dua-duanya langsung bisa dipakai. Kemarin teman yang mengatakan bahwasanya ambil yang mikanya saja mas. Ternyata saya cek di bagian ininya, ternyata di bagian ini ya, mikanya ternyata tipis banget. Kalau kulkas atau lemari es yang desain lama mungkin ininya tebal, mika di dalamnya tebal, jadi bisa dimanfaatkan. Tapi kalau yang sekarang sepertinya ininya tipis, jadi teman-teman tidak bisa hanya ngambil bagian plastik warna putihnya ini saja, dan nanti bakal cepat ini ya, cepat rusak atau cepat ini pecah. Jadi betul-betul memang harus gunakan dengan wadah-wadahnya seperti ini. Nah, dan tidak perlu ditambal segala macam, langsung bisa dimanfaatkan. Karena kita apa namanya gini, hewan yang kita masukkan kan tidak terlalu kecil, jadi dia tidak khawatir misalnya masuk lubang-lubang di dalam ini. Ini dia, jadi kita bisa memanfaatkan apapun, media apapun yang ada di sekeliling kita, yang ternyata mungkin kita tidak kok pakai apa namanya, tidak sampai ke situ. Ternyata saling berbagi dengan teman-teman lain mengakibatkan atau berdampak dari kita punya informasi lain tentang media-media yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak perlu dengan media yang mahal atau tempat-tempat yang mahal, yang sederhana seperti ini pun kita memiliki manfaat yang luar biasa sekali. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Salam satu gerabannya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.